Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari akhir itu sendiri sudah diriwayatkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Menjelang hari kiamat akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Pada masa itu, Dajjal menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar 4 negeri ditinggali umat Islam pada akhir zaman. Pasalnya, 4 negeri itu begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri mana sajakah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dihuni pada akhir zaman? Yuk simak video ini sampai habis ya sahabat. Dan inilah 4 negeri yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dihuni saat akhir zaman. Umat muslim wajib tahu. Yang pertama, Mekah dan Madinah. Mekah menjadi salah satu negeri yang dianjurkan Nabi Muhammad untuk ditinggali. Kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa tempat ini akan dijaga malaikat dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah berguncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman bahkan mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan negeri Yaman dihuni saat akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan menjadi pasukan perang. Hal itu sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Yang keempat, negeri Syam. Negeri Syam juga termasuk salah satu negeri yang disebut-sebut dianjurkan Rasulullah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syam senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Dalam sebuah hadis, beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya mengapa? Jawab Nabi SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Rasulullah bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Disinilah nanti akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Dalam sebuah hadis, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman.
Dan satu pasukan di Irak, Ibnu Hawala bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 4 negeri yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dihuni saat akhir zaman. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.